Assalamualaikum warahmatullahi. Ningki, tolonglah Ningki. Masalahnya Cepat, tidak aku Bo. itu. Oleh sahabat Coba. sayang. Sahabatnya. Sayang ulumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat wabarakatuh. malam. Selamat malam. Mengucapkan selamat datang dan terima kasih karena sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan BKP kita pada malam hari ini. Nah, jadi sebelum kita memulai BKP, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa kali ini akan saya pimpin sendiri. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, sebelumnya saya ingin nanya nih sama teman-teman, kira-kira ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan konseling kelompok belum sebelum ini? Sudah, Kak. Belum, Kak. Sudah ada yang belum ya. Nah, jadi di sini saya sedikit menjelaskan pengertian serta tujuan dari BKP. Nah, BKP itu sendiri adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tujuan dari BKP itu sendiri yang pertama adalah kita itu mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan, dan lain sebagainya kepada orang lain. Nah, tujuan yang lainnya yaitu kita juga jadi dapat belajar menghargai pendapat orang lain. Nah, serta kita juga membahas yang topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, sebelum itu saya ingin memberitahu bahwa topik kita pada malam hari ini yaitu bantuan tidak maksimal. Baik, jadi di sini teman-teman kira-kira ada yang tahu tidak apa faktor penyebab yang menyebabkan bantuan tidak maksimal? Oke, baik, silakan Kak Rizda. Faktor penyebabnya yaitu terutama pada kurangnya koordinasi antar lembaga atau organisasi. Oke, baik, terima kasih Kak Rizda atas jawabannya. Mungkin dari Kak Arlia ada yang ingin ditambahkan? Nah, terima kasih, Kak. Kalau menurut saya itu faktor penyebabnya bantuan tidak maksimal itu bisa jadi yang pertama itu ada kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Yang kedua ada kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan, Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Arlia. Jadi benar ya teman-teman, apa yang disebutkan teman-teman tadi merupakan faktor penyebab dari bantuan tidak maksimal. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam dampaknya nih. Kira-kira apa sih dampak dari bantuan tidak maksimal tersebut? Oke, mungkin Kak Ningki Aminarti terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan mengatakan bantuan tidak maksimal dampaknya. Dampak bantuan tidak maksimal yang pertama itu mungkin bantuan tidak tepat sasaran, dan yang kedua itu bantuan tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Begitu, teman. Oke, terima kasih kepada Kak Ningki Aminarti. Selanjutnya mungkin dari Kak Arlia. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya nih ya, dampak bantuan tidak maksimal itu bisa jadi dari masyarakat yang membutuhkan bantuan tidak mendapatkan bantuan yang memadai. Nah, terus juga terjadinya ketidakpuasan dan kekecewaan di kalangan masyarakat. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Arlia. Nah, jadi kan kita udah tahu aja faktor penyebabnya. Nah, kita juga udah tahu apa itu dampaknya. Kemudian, kira-kira apa nih solusi yang ditawarkan oleh teman-teman? Karena kan kita nantinya akan menjadi guru BK atau konselor, atau mungkin nantinya kita sebagai relawan ketika ada bencana alam seperti itu ya teman-teman. Kira-kira apa sih solusi yang ditawarkan oleh teman-teman? Oke,
Oke, baik, silakan kepada Kak Rizda. Solusi yang mungkin dapat kami berikan yaitu contohnya meningkatkan koordinasi antara lembaga atau organisasi. Yang kedua, meningkatkan sumber daya seperti dana, SDM, dan infrastrukturnya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Rizda. Mungkin dari Kak Arlia ada yang ingin ditambahkan? Nah, saya ingin menambahkan itu yang pertama itu kita harus meningkatkan nih transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan. Terus juga kita harus mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Nah, kita juga bisa nih meningkatkan kapasitas dan kemampuan petugas yang terkait dengan pengelolaan bantuan tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Arlia dan juga Kak Rizda tadi atas jawaban yang diberikan. Eh, kita udah tahu apa itu faktor penyebab dampak, kita juga udah tahu solusi yang mungkin nanti kita bisa tawarkan kepada yang mungkin mengalami bantuan tidak maksimal ini. Nah, kemudian saya mau tahu dong apa sih komitmen teman-teman ke depannya setelah kita mengikuti kegiatan BKP pada hari ini. Mungkin dari Kak Arlia. Terima kasih. Mungkin ya, menurut saya sendiri komitmen dari saya itu saya akan berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan diri sendiri dalam mengelola bantuan dan atau bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan yang lebih efektif. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Arliana. Selanjutnya kita masuk ke dalam mengisi BMB3 ya teman-teman. Di situ ada berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan juga bertanggung jawab. Kira-kira apa sih yang ada di pikiran, kemudian apa yang dirasakan teman-teman, kemudian sikap apa yang mungkin tumbuh dalam diri teman-teman, atau tindakan apa serta tanggung jawab apa yang akan dilakukan teman-teman untuk di kemudian hari mungkin. Oke, mungkin dari Kak Arlia lagi, silahkan. Nah, kalau menurut saya di sini tentang BMB3 ini, jadi saya akan mengambil tentang merasa dan bertanggung jawab ini Kak ya. Yang pertama itu merasa. Jadi saya setelah mengikuti BKP ini, saya jadi merasa mengerti bahwa kurangnya koordinasi, sumber daya kesadaran masyarakat dan transportasi itu dapat menyebabkan bantuan tidak maksimal Kak. Terus juga saya jadi mengerti nih bahwa dampak dari bantuan yang tidak maksimal dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kekecewaan di kalangan masyarakat. Nah, untuk yang bertanggung jawab nih, saya jadi merasa bertanggung jawab untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga atau organisasi yang meningkatkan nih transparansi dalam pengelolaan bantuan. Lalu juga saya merasa bertanggung jawab untuk mengembangkan kerjasama dengan lembaga atau organisasi lain untuk meningkatkan efektivitas bantuan. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Arlia karena sudah mengungkapkan BMB3-nya ya. Yang terakhir nih sebelum kita menutup kegiatan BKP kita pada malam hari ini, kira-kira kesan dan pesan dari teman-teman setelah mengikuti kegiatan BKP ini? Oke, baik, silakan kepada Kak Arlia. Nah, terima kasih. Menurut saya nih ya, kesannya itu kita harus menyadari bahwa efektivitas dalam memberikan atau menerima bantuan sangat berguna pada koordinasi, transparansi, dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Nah, pesannya dari saya, kita semua tuh harus memperhatikan pentingnya koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas setiap langkah yang kita akan ambil untuk memastikan bahwa bantuan atau upaya yang kita ambil lakukan memberikan dampak yang maksimal seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih.